Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Rizky Andana dengan NIM 2117041177. Saya berasal dari Rombal 14, program studi S1 Manajemen, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai upaya umat Hindu dalam melaksanakan upacaranya pada kondisi new normal untuk menghadapi pandemi COVID-19. Adapun pembahasan yang akan saya bawakan pada kesempatan ini yaitu yang pertama, bagaimana persebaran Hindu di Indonesia, kemudian apa saja falsafah atau pandangan hidup yang dimiliki oleh umat Hindu, yaitu biasa disebut dengan Tritekarana, kemudian yang ketiga ada Yannya, dan yang terakhir adalah bagaimana upaya umat Hindu dalam melaksanakan upacara Yannya pada kondisi normal. Simak videonya sebagai berikut. Hindu di Indonesia. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman suku, ras, agama, dan budayanya. Ini disebabkan karena Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau di dalamnya. Nah, adanya keanekaragaman ini menjadikan suatu kebanggaan sekaligus rahmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, masyarakat Indonesia. Indonesia menganut 6 agama di dalamnya, yaitu ada agama Islam, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, dan agama Hindu. Nah, agama Hindu merupakan salah satu agama yang berada di Indonesia sekaligus agama tertua di dunia. Mayoritas penduduk yang menganut agama Hindu berada di suatu pulau kecil yang ada di Indonesia, namun memiliki keindahan alam yang sangat mempesona dan budayanya yang masih kental, yaitu Pulau Bali. Di hampir setiap sudut Pulau Bali terdapat sebuah bangunan yang dikenal dengan nama pura atau candi yang dijadikan sebagai tempat persembahyangan umat Hindu di sana. Maka dari itu, Bali dijuluki sebagai Pulau Seribu Pura. Pada keseharian, kehidupan umat Hindu di Bali memiliki falsafah yang dijadikan sebagai pandangan hidup yang diberikan nama Trihitekarana. Nah, Trihitekarana merupakan 3 unsur yang dapat menyebabkan atau menciptakan sebuah keharmonisan. Nah, unsur-unsur ini yaitu yang pertama ada parayangan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, kemudian pawongan, yaitu hubungan harmonis atau hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Kemudian yang ketiga ada palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan sekitar. Nah, seperti yang dapat kita lihat di Bali, umat Hindu atau masyarakat Hindu di sana mempraktikkannya dengan berbagai cara, yaitu dari segi kita lihat dari segi parayangan, umat Hindu di Bali melakukan persembahyangan bersama di pura dengan tujuan untuk melakukan sembah bakti kepada Tuhan secara tulus dan ikhlas. Kemudian jika kita lihat dari segi pawongan, yaitu hubungan antar sesama manusia, di Bali sangat terkenal dengan kehidupan sosialnya, yaitu seperti melakukan kegiatan gotong royong dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada kita lihat dari segi palemahan, hubungan antara manusia dengan alam lingkungan sekitar. Di Bali biasanya mempercayai jika melakukan suatu hal atau membersihkan tempat suci dan jalan melalui kegiatan gotong royong. Nah, adanya ketiga unsur ini dikatakan sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yadnya di Bali diyakini sebagai suatu proses pengorbanan yang bersifat suci, tulus dan ikhlas ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat yang telah diberikan. Nah, hal yang mendasar yang dijadikan patokan oleh umat Hindu melaksanakan yadnya yaitu karena adanya 3 hutang yang disebut dengan Trirene. Trirene merupakan 3 hutang yang harus dibayar oleh masyarakat umat Hindu di Bali karena telah hidup di muka bumi ini. Adapun bagian Trirene yaitu yang pertama ada Dewarene, yaitu hutang kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa karena atas segala rahmat dan kehidupan yang telah diberikan. Kemudian yang kedua ada Resirene, yaitu hutang kita kepada orang suci atau para maharsi karena telah memberikan suatu ilmu pengetahuan.
Kemudian yang terakhir ada fitre rene, yaitu utang kita kepada leluhur atau orang tua karena telah membesarkan kita sampai saat ini. Pada kondisi new normal seperti sekarang yang diakibatkan karena adanya pandemi COVID-19 ini, segala kegiatan upacaranya di Bali mengalami pematasan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan secara efektif. Di sini saya berikan salah satu contoh upacara yang ada di Bali, yaitu upacara Mekies atau Melasti yang dilakukan oleh catur desa adat dalam Tamlingan, yaitu ada Desa Goblek, Desa Munduk, Desa Gesing, dan Desa Umejero yang terletak di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Nah, kegiatan Melasti atau Mekies ini dilakukan setahun sekali dan sekaligus sebagai salah satu upacara sakral yang dinantikan oleh banyak orang karena pelaksanaannya yang begitu unik. Nah, kenapa saya bilang begitu unik? Karena dalam pelaksanaan upacara Mekies atau Melasti ini, orang-orang atau ribuan orang yang berasal dari 4 desa bergabung menjadi satu, berjalan dari satu titik pusat yaitu Pura Pemulungan Agung yang ada di Desa Goblek, berjalan membawa arca dan tidak boleh sama sekali menggunakan sarana transportasi hingga sampai ke Pura Segara yaitu Pura Labuan Aji. Nah, namun pada tahun ini kegiatan upacara Melasti tidak dapat berjalan karena mengingat situasi kondisi pandemi COVID ini masih sedang marak-maraknya. Sehingga pada tahun ini hanya melaksanakan upacara kecil yang dilaksanakan oleh beberapa pemangku atau beberapa perwakilan keluarga dalam bentuk upacara kecil dalam wujud permintaan maaf kepada Ide Sang Hyang Widiwasa karena tidak bisa menjalankan upacara ini. Nah, dalam upacara kecil ini tentunya sangat mematuhi prokes kesehatan guna untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Upaya yang dapat dilakukan oleh umat Hindu dalam melaksanakan upacaranya pada era new normal dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini yaitu dalam pelaksanaan upacaranya yang bersifat massal atau besar, seperti contoh yang saya sebutkan tadi yaitu Melasti, dapat ditunda terlebih dahulu dan digantikan dengan upacara yang lebih kecil yaitu seperti mengaturkan guru piduka atau permohonan maaf kepada para dewata-dewata karena tidak dapat melaksanakan upacara Melasti ini. Nah, bisa kita bayangkan jika upacara Melasti ini berjalan, ribuan orang berkumpul menjadi satu, kemudian membentuk sebuah kerumunan, ini akan dapat menyebabkan penyebaran virus COVID-19 ini dapat berjalan secara meningkat. Nah, namun jika upacara-upacara kecil seperti odalan dan pernikahan dapat dilaksanakan, namun tetap melaksanakan prokes kesehatan yang sangat ketat, seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker untuk mencegah penularan COVID-19. Dan tidak lupa juga membatasi orang untuk berkerumun. Nah, upaya-upaya ini diharapkan agar tetap dilaksanakan sampai pandemi COVID-19 di Bali berakhir. Sehingga nantinya Bali dapat menjalankan upacaranya secara biasa dan normal kembali dan mewujudkan Bali agar tetap asri dan lestari. Nah, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan yang kurang berkenan. Pesan saya, jaga kesehatanmu, menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak aman agar pandemi COVID-19 di Indonesia segera berakhir. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.